Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya Sultan Sanjaya TV. Oke, kali ini teman-teman saya kedatangan bintang tamu. Woi, namanya Mas Muadil. Beliau adalah dosen HESI. Ya, ya HESI, sih. Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Syariah. YN Metro. Ya, Halo Mas Muadil, Pak. Pak model ya, Mas juga boleh. Mas Karena Muadil. masih muda kan ya. Udah ya. Ya, nggak Umur apa-apa. berapa sekarang? Umurnya sekarang 28 tahun. 28. Mantap. Ya, Muda hampir. dan bersemangat. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Semangat ya. Oke Pak Adil, ngomong-ngomong, sampean kan selain dosen juga bergerak di wilayah penulisan ya. Iya, ya. Nulis Hobi. apa? Iya, nulis apa sekarang ini Pak Muadil? Hobi menulis kalau sekarang ini ya karena sudah menjadi dosen maka lebih banyak menulis artikel jurnal ya. Ya, karena itu bagian dari Tridharma perguruan tinggi kita meneliti menulis. Tapi selain itu kita juga suka karena sudah hobi ya suka nulis artikel ya, blogger juga karena kan saya juga blogger dari dulu ya, blogger dari iya. dulu. Blogger itu isinya berita atau informasi? Kalau atau blogger lebih kepada tips informasi. tips informasi? Tips tentang pendidikan, tentang kuliah, lalu ya tentang wawasan menulis, lalu wawasan ngeblog juga. Karena blog itu kan bebas ya, nggak usah dikasih tahu siapa penulisnya, yang penting yang baca tuh banyak gitu. Kalau menurut Pak Muadil nih, mahasiswa itu kan ya selain dia membaca ya, dia juga punya tanggung jawab untuk menulis karena bacaan dia itu diimplementasikan dalam bentuk tulisan. Bener Seberapa banget, penting sih penulis itu untuk mahasiswa, untuk ya nggak hanya mahasiswa lah, tapi orang-orang lain lah yang nggak kuliah juga, penting nggak sebenarnya menulis itu? Ya menulis itu sangat penting ya, apalagi mahasiswa. Karena dulu saya itu waktu mahasiswa juga mengasah menulis itu sejak pada mahasiswa. Mahasiswa untuk menulis itu selain karena dia agar mengasah kemampuan dia menyampaikan gagasan, selain itu juga untuk mengajak atau mendorong mereka membaca lebih banyak. Baca lebih banyak. Dengan menulis akhirnya mereka membaca lebih banyak. Ya, benar. Karena mau tidak mau seorang penulis itu pasti membaca hal-hal yang baru, cari informasi baru, cari ilmu yang baru, sehingga dia bisa mengungkapkan ilmu-ilmu itu dengan tulisan. Tulisan. Nah, mahasiswa dengan cara seperti itu, maka pembelajaran dia, belajar dia lebih cepat. Ya. Kalau dia rajin menulis. Tapi ribet nggak sih nulis-nulis yang sesuai dengan EYD, yang sesuai dengan 5W1H? Itu perlu proses yang panjang nggak? Sebenarnya tidak. Asal kita lebih ya biasa menulis dan Tipsnya apa? Tipsnya biar seneng nulis itu gimana? tips untuk senang menulis itu yang pertama sebenarnya yang paling utama kita kenali dulu. Sebenarnya gaya kita atau keinginan kita tuh menulis yang apa? Ya. Nah, suka cerpen kah? Suka menulis puisi kah? Atau menulis lagu ya? Artikel. Atau gombalin cewek gitu ya? Atau ya menulisnya yang gaya-gaya opini, gaya-gaya artikel, atau bahkan makalah penelitian. Cari dulu mana yang lebih suka gitu gaya-gayanya. Jadi tips yang pertama yang paling disukai. Yang paling disukai. Yang kedua, kalau sudah suka maka cari siapa penulis yang kira-kira bisa kita jadikan percontohan. Kita baca ya referensinya, kita baca karya dia, lalu kita ulas bagaimana. Nah, coba nanti meskipun itu bukan plagiat ya, tapi kita ikuti coba menulis dengan cara seperti dia. Gitu. Tapi untuk di awal-awal nggak apa-apa kan sama persis dulu, kemudian nggak sesuai dengan eksploran kita, tapi ada banyak plagiat dari dia nggak apa-apa kan? Ya kalau hanya cara menulisnya itu belajar. belajarnya nggak apa-apa sih, tapi karena kita seorang ya apalagi banyak mahasiswa begitu ya. Nah, itu menulisnya seharusnya ya original atau lebih kepada hak cara kita menulis gitu ya. Diparaphrase sesuai dengan gaya kita menulisnya, kalimat-kalimat kita begitu. Nah, sekarang gini Pak Modil, selain itu untuk menempa diri kita, untuk membantu meningkatkan kualitas diri kita, itu menjanjikan nggak sih jadi penulis itu? Dulu saya masih mahasiswa tuh menulis tuh malah menjadi salah satu cara mencari uang jajan ya. Gitu ya? Iya sebenarnya.
Ya, menjanjikan karena kalau kita sudah bisa menulis dan sudah terlatih ya memang menjanjikan. Karena banyak hal yang bisa menjadi pekerjaan kalau kita ahli menulis. Ya. Terus kalau dia udah bisa, ya kan, udah bisa menulis, kemudian dia suka, kira-kira tulisan yang ada harganya dan itu memang agak besar, apa namanya, untuk kita, itu menulis di apa? Di berita apa atau di opini apa? Menulis yang ada harga besarnya ya. ha. Di koran itu bisa dalam bentuk opini, ya itu ratusan ribu ya. Terus bisa juga ini untuk mahasiswa ya, misalkan mahasiswa yang menulis opini atau resensi buku. Ada buku baru yang terbit, entah karangan dari apa, terbitan dari Gramedia, Mizan kah atau mana. Nanti dilihat buku itu baru terbit bulan ini, lalu kita resensi kirim ke koran. Nah itu juga nanti mendapatkan penghasilan juga gitu. Tapi itu ada persaingan nggak? Kan banyak sih penulis-penulis yang lain juga. Yang menulis itu, yang mungkin banyak persaingan. Tergantung biasanya. seberapa. Yang menilai kan dari mereka. Yang kan? menilai redaksi gitu ya, redaksi dari koran tersebut, entah itu Lampung Pos, Jawa Pos, Langsung atau dibayar di saat itu juga. Apa kontrak setelah kita kirim, setelah dikirim nanti disortir oleh redaksi, terbit. Nah, setelah terbit nanti konfirmasi. Nanti ada nomor rekening dan seterusnya. Nanti baru dapat bayaran dari koran tersebut. Dari koran tersebut. Bahkan tidak hanya dari koran, kalau resensi buku, dari penerbit bukunya juga akan memberikan gitu. fee ke kita berupa secara uang. tidak langsung dia sudah mengangkat buku Iya, dia. mempromosikan buku itu dan mempromosikan terbitan apa penerbit itu. Nah, itu berdasarkan pengalaman seperti itu memang ya. Terus Mas Muadil, kan menulis itu apa namanya selain untuk mempengaruhi apa namanya diri kita supaya kita banyak baca dan kita jago menulis, itu pengaruh nggak sih tulisan itu atau wacana itu yang dipublikasikan untuk sebuah ya untuk kita lah untuk masyarakat, untuk orang banyak itu pengaruh nggak? Sangat berpengaruh kalau menurut saya. Sangat ya. Iya, sangat berpengaruh. Misalnya gimana? Ya, misalnya ya, kalau menurut saya tulisan berpengaruh untuk masyarakat itu ada beberapa hal. Yang pertama, untuk kalangan orang yang mencari ilmu itu sangat berpengaruh. Kita lihat banyak sekali ulama, tokoh-tokoh zaman dahulu yang dia menyebarkan ilmu dengan tulisan juga. Sebut saja Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i itu memberikan sebuah kata hikmah ya, bahwa ilmu itu adalah buruan dan menulis adalah cara mengikatnya. Ya. Tulisan adalah ikatannya. Bahwa semua orang yang mencari ilmu dan ilmu itu diburu, mengikatnya itu dengan tulisan. Ya. Imam Syafi'i itu menulis 13 kitab, ya kitabnya ada macam-macam. Lalu kitab yang paling terkenal itu Al-Um, isinya usul fikih. Nah, dan tokoh-tokoh ulama-ulama lain juga melakukan hal yang sama, begitu ya. Dan sampai sekarang tulisan mereka, tulisan ulama-ulama itu dapat kita manfaatkan ilmunya, masih kita dapatkan ilmunya ya. Bayangkan Imam Syafi'i itu lahirnya 700-an tahun Masehi dan meninggalnya tahun 820 Masehi. Sampai sekarang kita masih bisa mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Nah, sehingga sebenarnya ya disadari atau tidak, ilmu yang ditulis itu akan mempengaruhi orang yang mencari ilmu, bahkan melampaui usia si penulis tadi. Usianya sudah meninggal, sudah ratusan tahun, tapi ilmu itu masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Orang lain, iya benar-benar. Ya sangat berpengaruh ya. Dan yang kedua misalkan terkait dengan sejarah ya. Kita tahu kan ada yang menulis, ada yang mengatakan bahwa mereka yang mencatat sejarah itulah yang akan dikenang begitu ya. Saya pernah ingat juga ada sebuah film itu judulnya The King's Cat's Note. Film itu sebenarnya belum lama ya, film Korea ya. Ya mungkin banyak yang suka Korea ya, tapi saya juga sering lihat sih ya karena suka film aja. Di situ menceritakan ada sebuah raja itu cerdas, raja itu pintar bela diri, tapi dia tetap mengharuskan ada satu orang yang mendampinginya di setiap dia pergi. Nah, kira-kira bayangan kita apa tuh? Untuk apa tuh
orang yang mendampingi itu menurut Mas Edo? Menurut saya, Hmm. untuk mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan dia. Untuk mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan dia ya. Ya. Nah, ternyata bukan seperti itu ya. Hmm. Justru yang dia cari untuk mendampingi raja tadi adalah orang yang cerdas, orang yang mampu mengingat setiap kejadian, dan orang yang bisa menyusun kata-kata secara apik. Oh gitu. Tugasnya apa? Tugasnya menulis setiap kejadian raja itu. Karena raja ini kan sering pergi kemana-mana, melihat kasus hukum, lalu dia selidiki, lalu dia selesaikan kasus hukum itu. Ada observasi yang terjadi di masyarakat punya masalah gitu ya. Raja itu observasi. Nah, setiap kejadian itu dia minta ada satu orang yang mendampingi tadi untuk menulisnya. Oh, gitu. Bahkan orang itu tidak boleh jauh dari 5 langkah Dari raja. dari raja itu. Mau raja di depan, mau di belakang. Iya, harus pokoknya 5 di sampingnya. langkah ya, 5 langkah itu. Ini sebenarnya kisah nyata yang lalu difilmkan ya. Oh iya. Nah, 5 langkah tidak lebih dari 5 langkah si raja tadi. Harus ditulis, semuanya harus diingat kejadiannya. Nah, raja ini kenapa kira-kira mengharuskan seperti itu kalau menurut Mas Edo? Menurut saya supaya setiap kejadian itu ada dokumentasinya, ada bentuk ceritanya. Iya, exactly, bener ya. Bahwa ternyata raja ini sadar dan dia cerdas. Sehebat apapun raja itu menyelesaikan kasus, sehebat apapun dia dapat melakukan penyelidikan, tapi kalau tidak ada yang mencatat, tidak ada yang menulis, maka sejarah akan melupakan. Iya. Dia tidak akan dicatat dalam sejarah. Dan bahkan tidak usah jauh-jauh raja setelahnya atau di zaman setelahnya, dirinya saja mungkin akan lupa Iya. tentang kejadian itu kalau tidak ditulis. Maka Memori manusia berapa giga iya, sih? makanya ya itu kan, ternyata kalau mengingat. sepenting itu menulis. benar. Dan dalam sejarah tercatat bahwa setiap raja-raja besar, setiap sejarah yang kemudian kita kenal itu pasti ada penulisnya. Tapi Pak Model kan di Indonesia ya, kita kan tinggal di Indonesia. Sekarang ini lagi marak berita-berita hoax ya kan, yang belum pasti kebenarannya dan kita nggak tahu dia dari siapa. Nah itu Iya, kan benar-benar. kita tahu berita itu dari tulisan. Artinya ada dampak tulisan itu untuk membuat berita yang tidak benar, juga mempengaruhi masyarakat yang ya masyarakat yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu ke berita kebohongan itu. Nah, itu bagaimana cara meminimalisirnya? Iya. Sebenarnya cara meminimalisirnya masyarakat harus lebih tingkat literasinya, kualitasnya tuh harus lebih tinggi ya. Iya. Untuk konfirmasi soal kebenaran, verifikasi berita tersebut itu memang harus benar-benar ya dilakukan ketika ada sebuah misalkan karena sekarang dunia digital ya banyak sekali tulisan-tulisan atau portal yang menyajikan sebuah informasi ya yang katanya memang ada yang hoax juga gitu ya nyatanya seperti itu, maka masyarakat seharusnya konfirmasi dan lihat dulu ini kira-kira webnya situsnya ini memang terpercaya atau tidak untuk dibaca dan kebenarannya bagaimana. Dilihat di bawahnya itu kalau secara teknis ya. Melihatnya gimana supaya itu terpercaya? Secara teknis nih biasanya di bawah sendiri itu di footer di kaki web itu adakah pedoman cyber? Oh gitu. Pedoman cybermedia. Kalau dia ada biasanya itu memang sudah ada pengawasan begitu. Kalau tidak ada maka itu besar kemungkinan tidak ada pengawasan. Kalau tidak ada pengawasan berarti ya basing. Ya itu verifikasinya kurang secara internal dari media itu. Yang kedua, kalau dilihat ada sebuah berita yang kira-kira bernada pertentangan, bernada negatif, ada baiknya lihat dulu dalam kontennya itu. Kira-kira kontennya itu isinya cover both side tidak? Cover both side itu maksudnya gini. Jadi pihak pertama yang mengadu dan memberikan informasi jelek itu diimbangi tidak dengan pihak kedua yang tertuduh. Nah, kalau dalam kontennya ada cover both side, berarti ada dua sudut pandang, itu kemungkinan ada benarnya. Tapi kalau tidak ada, hanya ada yang menjelek-jelekkan saja. Tidak ada yang menetralisir. Ya, tidak ada yang menjawab tidak dari. Ada tandingannya. Ya, tidak ada tandingannya dalam konten itu. Nah, kemungkinan itu hoax. Atau barangkali ya justru lebih kepada
tuduhan. Informasi itu. Terus ciri-ciri Mas Muadil, ciri-ciri tulisan yang bisa diterima oleh banyak orang itu yang menarik itu yang kayak mana tulisan itu? Apakah dia hanya butuh data atau permainan kata-kata atau dia tulisan yang bagaimana? Ini tapi dalam konteks tulisan apa ini? Tulisan Berita misalnya, kah atau berita ya? Iya. Kalau berita tentu saja pasti ada sumber yang dipercaya. Misalkan tentang kejadian, nah itu ada narasumbernya begitu. Itu salah satu jadi bentuk untuk menarik ya. Oh, kalau menarik ya? Iya. Kalau menarik pasti ada apa ya? Value, ada nilai informasinya. Harus ada nilai informasinya, lalu dia lebih ramah pada pembaca. Harus ramah terhadap pembaca. Iya, harus ramah pada pembaca. Sering saya itu tanya ke teman-teman tuh yang ingin menulis, saya tanya, tulisan yang baik menurut kamu apa? Banyak sekali yang berteori gini 5W1A atau ini. Tapi kalau menurut kita yang praktik tuh sebenarnya tulisan yang baik itu yang ramah pembaca. Oh gitu. Iya. Poinnya di situ ya. Iya, karena akhirnya kalau ramah pembaca, siapapun yang baca akan paham dengan tulisan itu. Iya. Tidak hanya yang paham misalkan ya, tidak hanya dosen kah, tidak hanya akademisi kah, tidak hanya seorang mahasiswa, tidak hanya tukang ojek aja seharusnya paham dengan tulisan itu. Nah, harus ramah dengan saya. Iya, makanya ya perlu ini. Bahasanya sebenarnya kalau memang tulisan itu diperuntukkan untuk akademisi berarti memang bahasanya akademisi. Tapi kalau tapi kalau tulisannya ini diperuntukkan untuk halayak ramai, maka harusnya ramah dengan pembaca. Tulisannya, bahasanya ya sesuai dengan mereka gitu, bahasa keseharian mereka begitu. Yang diinginkan mereka apa. Kalau untuk berdagang ya berarti tulisannya kepentingan dalam berdagang, marketing. Ya, sekarang apalagi banyak tuh pekerjaan konten marketing gitu ya. Itu karena pandai menulis. Kalau tidak bisa menulis ya maka tidak akan bisa masuk ke situ. Namanya apa kalau untuk di dunia marketing tulisan itu namanya apa? Konten marketing. Konten marketing. Bisa dalam bentuk artikel review. Artikel review atau copyright. Copyright itu ada sebuah konten lalu kita kasih caption di dalamnya nanti nulisnya apa. Nah, itu ada target mempengaruhi orang yang baca tuh nanti bagaimana membeli produknya begitu. Kita bisa menilai ya, ada algoritmanya gitu ya. Iya, benar itu. Nah, kalau ingin menarget untuk jualan, ada sebuah ya algoritmanya. Kita lihat di Google Trend yang paling tren tuh apa, produk apa begitu. Nah, baru kita bidik, nulis tema apa, baru. Nah, itu nanti akan mendapatkan banyak pembaca itu. Oke, Mas Muadil, makasih banyak ini ya. Siap. Sedikit masukannya tapi sangat bermanfaat. Saya yakin penonton teman-teman saya ini kan kebanyakan teman-teman kuliah ya, mahasiswa. Jadi mereka akan mendapatkan banyak motivasi untuk bisa menulis. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa kami obrolin karena waktunya nggak panjang. Nanti di lain waktu kita akan ngobrolin di segmen yang selanjutnya. Terima kasih Mas Muadil. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka jangan di like, di komen, dan di subscribe. Salam ngobrol-ngobrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.